Resmi Sadio Mane gabung Al Nassr. Al Nassr akhirnya resmi mengumumkan transfer Sadio Mane. Winger Senegal itu bakal bermain satu tim dengan Cristiano Ronaldo sang kapten. Transfer Mane ke Al Nassr bisa disebut sebagai salah satu kejutan besar musim panas ini. Tidak ada yang menduga Mane bakal meninggalkan Eropa dengan cepat. Mane mendapat kontrak berdurasi 3 tahun, dengan gaji mencapai 40 juta euro per tahunnya. Untuk menebusnya dari Munchen, Al Nassr harus melakukan biaya sekitar 30 juta euro. Dusan Vlahovic sepakat dengan PSG, Juventus malah mau lepas ke Chelsea. Dusan Vlahovic masih belum tahu tim mana akan dibela di musim 2023-2024. Pilihannya sekarang ada 3, Chelsea, PSG, atau malah menetap di Juventus. Sebelumnya dilaporkan Vlahovic tertarik bergabung dengan PSG. Kesepakatan personal dengan Le Parisien kabarnya sudah tercapai. Hanya saja PSG menunda untuk melakukan negosiasi dengan Juventus. Alasannya Mbappe belum terjual. Jadi belum ada urgensi bagi PSG mendatangkan Vlahovic. Daripada menunggu terlalu lama, Juventus mengambil keputusan baru. Vlahovic rencananya mau dijual ke Chelsea. Juve tertarik untuk melakukan pertukaran antara Vlahovic dengan Lukaku. Mahrez hengkang, Man City sudah temukan pengganti ideal. Manchester City telah mengincar pemain sayap Rennes Jeremy Doku sebagai calon pengganti Riyad Mahrez yang baru saja hengkang. Pemain berusia 20 tahun itu telah mengesankan banyak orang. Dan Man City menaksirnya dengan harga sekitar 50 juta euro. Doku tampil dalam 35 pertandingan musim lalu, mengemas 7 gol dan 4 assist. Ia mengoleksi 6 gol dan 2 assist dalam 29 penampilan di Liga Prancis. Etihad Stadium ada tujuan paling konkret untuk Doku musim panas ini. Dan Man City telah mengintensifkan pembicaraan dengan sang penyerang. Barcelona juga dikatakan tengah mengawasi sang winger. Pilihan Marco Verratti kini ada 2, Al Hilal atau Al Ahly. Marco Verratti mendapat minat baru dari Liga Arab Saudi. Setelah sebelumnya hanya Al Hilal yang menginginkannya, baru-baru ini Al Ahly juga ikut ke dalam perburuan. Al Hilal belum siap untuk maju melakukan negosiasi, sebab proposal penawaran Al Hilal yang disiapkan hanya sebesar 30 juta euro, sementara PSG meminta 80 juta euro. Al Hilal yang belum melanjutkan negosiasi bakal jadi celah bagi Al Ahly. Ya, Al Ahly siap mengganggu negosiasi itu dengan ikut terjun ke dalam perburuan. Al Ahly ingin mendengar tanggapan dulu dari Verratti. Jika dirinya mau bergabung, maka Al Ahly bakal melepas penawaran. Chelsea gaet pemain muda lagi, kali ini dari Rennes. Chelsea belum berhenti merekrut pemain muda. Kali ini giliran gelandang muda dari Rennes, yaitu Leslie Ugochukwu yang didatangkan. Dikutip dari situs resmi Chelsea, Ugochukwu dikontrak 7 tahun setelah proses tes medis dan dokumen kepindahan selesai pada Selasa waktu setempat. Untuk memboyong Ugochukwu, Chelsea harus makan uang sebesar 23,5 juta pounds. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu diproyeksikan jadi pengganti N'Golo Kante yang cabut musim panas ini. Pemain didikan Akademi Rennes itu punya 60 penampilan dengan 1 gol dan 1 assist. Akhiri kontrak dengan Parma, Gianluigi Buffon akan segera pensiun. Gianluigi Buffon dikabarkan akan mengakhiri kontraknya di Parma dan pensiun dari sepak bola setelah berkarir selama 28 tahun. Pria berusia 45 tahun itu sebelumnya menyatakan berniat tetap bermain hingga Piala Dunia 2026 dan berniat untuk menyelesaikan kontraknya yang habis pada Juni 2024. Namun, serangkaian cedera selama setahun terakhir membuat sang kiper mempertimbangkan kembali masa depannya. Dikabarkan Gianluca Di Marzio
Agen Buffon akan bertemu dengan Parma dalam beberapa hari ke depan untuk mengakhiri kontraknya. Setelah itu, ia diperkirakan akan ditawari peran kepala delegasi untuk tim nasional Italia, yang sebelumnya dipegang oleh mendiang Gianluca Vialli. Manchester United incar bek muda Everton ini. Ada rumor baru beredar seputar pemburuan bek tengah Manchester United. Setan Merah dikabarkan kini tertarik merekrut Jarrad Brandwett dari Everton. Pemandu bakat MU pada musim lalu mengikuti perkembangan dari sang bek. Ia dipinjamkan Everton untuk membela PSV Eindhoven. Di Belanda, Brandwett menjadi andalan dari skuad PSV. Kans MU untuk membajak Brandwett cukup terbuka di musim panas ini. Kontrak sang bek di Everton hanya tinggal 2 tahun lagi. Sementara sang bek dikabarkan buka diri untuk pindah ke tim yang lebih besar. Tebusan sekitar 15 sampai dengan 20 juta pounds diyakini sudah cukup untuk memboyongnya dari Everton. Gelandang MU diproyeksikan jadi pengganti David Silva di Real Sociedad. Real Sociedad begitu kehilangan setelah David Silva memutuskan pensiun gara-gara cedera ACL. Alhasil, Sociedad mantap untuk mendatangkan Donny van de Beek sebagai penerusnya. Pembicaraan antara Sociedad dan MU dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Menurutnya, itu jadi kontak pertama yang dilakukan kedua tim terkait transfer dari van de Beek. Romano menjelaskan pembahasan pertama ini tak disertai dengan penawaran secara resmi. Sociedad malah ingin tahu rencana penjualan dari MU terlebih dahulu. Sociedad diketahui ingin mendapatkan Van de Beek secara pinjaman. Sementara itu, MU belum memutuskan akan melepasnya secara permanen atau tidak. Liverpool ajukan tawaran untuk gelandang Fluminense. Liverpool telah mengajukan tawaran sebesar 21 juta pounds untuk mendapatkan gelandang Fluminense dari Brazil, yaitu Andre. Pemain Brazil berusia 22 tahun itu telah memainkan 144 pertandingan untuk Fluminense. Setelah menembus skuad senior pada tahun 2020, Andre terikat kontrak hingga tahun 2026. Dan Fluminense baru-baru ini menolak tawaran sebesar 19 juta pounds dari Fulham. Klopp telah menekankan perlunya memperkuat lini tengah setelah mereka kehilangan sejumlah pemainnya di musim panas ini. Jonny Evans segera teken kontrak baru di Manchester United. Mantan pemain bertahan Leicester City, Jonny Evans, dikabarkan hampir mendapatkan kontrak jangka pendek berdurasi selama 1 tahun dari MU. Bek berusia 35 tahun itu telah menarik perhatian dari pelatih Erik ten Hag selama pramusim, sehingga memicu diskusi untuk perpanjang masa tinggalnya di Old Trafford. Durasi pasti dari potensi kontrak Evans di MU masih belum pasti. Sejumlah sumber mengatakan bahwa itu bisa menjadi kontrak 1 tahun. Sementara yang lain mengindikasikan bahwa kesepakatan yang lebih panjang mungkin sedang dalam sebuah proses. Namun, keputusan klub akan segera diambil.